Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, sehingga bisa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, yang mana sudah sampai pada hari yang ketiga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak juga sehat, dan apabila ada yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian. Kalian sudah berhasil masuk di SMP Negeri 1 Semanu. Dari sekian banyak pendaftar, kalian adalah siswa-siswa yang terpilih menjadi siswa baru SMP Negeri 1 Semanu. Selamat ya. Ibu akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Anif Fauziah. Nanti anak-anak bisa memanggil dengan Bu Ani. Ya, di SMP Negeri 1 Semanu ini kami diberi tugas untuk mengajar mata pelajaran matematika. Jadi nanti untuk kelas 7, semua kelas 7 yang mengampu pembelajaran matematika adalah saya. Ya. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan pada hari ketiga MPLS ini, kita akan mengulas mengenai motivasi dan kiat sukses belajar, khususnya belajar secara daring atau BDR, belajar di rumah. Ada beberapa motivasi tentang pendidikan yang mana anak-anak mungkin sudah mengetahui atau sudah pernah membaca. Pendidikan adalah paspor atau tiket untuk masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Jadi, kalau anak-anak mau belajar dengan tekun sekarang, hari ini, maka masa depan kalian insya Allah akan cerah. Mulailah dari mana kamu berada. Gunakan apa yang kamu miliki. Lakukan apa yang kamu bisa. Jadi mulai sekarang, mulailah dari mana kamu berada. Gunakan apa yang kamu miliki dan lakukan apa yang kamu bisa. Belajar sebanyak-banyaknya di saat kamu masih muda, karena hidup menjadi terlalu sibuk nantinya. Saat ini kalian usianya masih sangat muda, maka di waktu usia muda ini, ya, belajarlah sebanyak-banyaknya. Nah, mumpung masih diberi kesempatan untuk belajar, diberi daya ingatnya masih bagus ya, maka belajar dengan sebaik-baiknya, belajarlah dengan sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah usia tua, nanti kita sudah akan disibukkan dengan banyak hal. Jadi mumpung masih usianya masih muda, maka pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Kemudian mengenai kiat sukses belajar secara BDR atau daring. Mengapa pembelajaran dilakukan secara daring? Jadi sejak pandemi COVID-19, mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini, pembelajaran kita masih dilakukan secara daring. Jadi pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran secara daring atau BDR adalah solusi yang terbaik untuk belajar. Mengapa? Nah, karena tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus COVID-19 dari seseorang ke orang lain. Dengan pembelajaran secara daring akan mencegah penularan virus dari satu orang ke orang lain tentunya. Nah,
untuk belajar secara daring ini, ada beberapa kiat-kiat belajar efektif yang mungkin bisa anak-anak terapkan dalam belajar nantinya. Yang pertama, kalian harus mempunyai niat dulu untuk belajar. Ya. Ada pepatah mengatakan bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Nah, demikian juga dengan belajar. Belajar harus dengan niat dulu. Niat harus ditanamkan terlebih dahulu. Oh, saya niat untuk belajar. Saya harus belajar. Jadi, kita harus punya niat dulu untuk belajar. Sehingga kita akan bisa menggunakan waktu belajar kita dengan baik. Di saat-saat belajar, waktu-waktu, time-time untuk belajar, kita bisa menggunakannya dengan baik. Tidak untuk tidur, atau mungkin untuk nge-game. Banyak di antara anak-anak atau beberapa siswa, beberapa anak, ada yang menghabiskan waktunya untuk nge-game. Mudah-mudahan kalian tidak termasuk anak-anak seperti itu ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Dengan diawali dengan niat tadi. Kalau kita sudah niat untuk belajar, insya Allah kita akan bisa menggunakan waktu kita, time kita, waktu belajar kita gunakan untuk belajar. Kemudian selanjutnya, anak-anak bisa persiapkan dulu ruangan dan alat untuk belajar. Nah, ruangan yang nyaman yang bisa digunakan untuk belajar. Ada yang merasa nyaman di kamar, karena mungkin merasa kalau di dalam kamar itu suasananya sunyi, lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Ada juga yang mungkin karena di dalam rumah, di dalam kamar, itu kesulitan mendapat sinyal internet sehingga harus di teras atau di halaman. Tidak apa-apa ya. Untuk mendapatkan sinyal internet mungkin kita bisa ke halaman atau di teras, di bawah pohon yang sejuk misalnya. Nggak apa-apa ya, kita siapkan tempat untuk belajar. Demikian juga alat-alat yang dibutuhkan, ya, siapkan HP, kemudian mungkin ada yang menggunakan laptop. Jangan lupa ya, kuota internetnya, karena belajarnya dengan daring, maka harus diisi dengan kuota internet terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga buku catatannya, nanti untuk merangkum, menulis, untuk mengerjakan tugas, beserta alat tulisnya. Jadi persiapkan alat-alat tersebut, ya, tempat maupun peralatannya. Jadi awali dengan niat, kemudian persiapkan ruangan atau tempat beserta alat-alat untuk proses pembelajaran. Nah, kalau kalian itu belajar di kamar, di dalam ruangan, tidak boleh belajar itu dilakukan sambil tiduran. Misalnya pegang HP kemudian tidur. Itu nggak boleh ya. Karena yang pertama bisa merusak mata kita. Tentunya sayang sekali ya kan. Penglihatan kita nanti kalau sering digunakan untuk belajar atau melihat HP sambil tiduran, maka mata kita bisa rusak. Nah, kemudian kalau belajar sambil tiduran itu ya, saya yakin lama-kelamaan ya pasti tertidur. Ya. Jadi malah nanti nggak jadi mengerjakan tugas, malah akan tertidur. Jadi ya kita duduk, kemudian buka HP-nya, tugasnya, sambil mencatat, ya, hal-hal yang penting dan lain-lain. Demikian juga dengan belajar. Belajar juga harus punya target. Ya. Misalnya, agar nilai kita mendapat nilai rata-rata 80. Nah, target itu bisa kita tulis ya mungkin dalam satu lembar kertas atau dibuat yang bagus. Kemudian bisa kita tempel di kamar kalian ya. Target, saya harus mendapat nilai dengan rata-rata 80. Nah, kalau setiap hari kita melihat target itu, insya Allah kalian akan bisa berjuang, akan mau memperjuangkan
untuk mencapainya. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentunya dengan belajar. Gitu ya. Jadi kalian harus punya target. Nah, kemudian kiat selanjutnya adalah ikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Kita ikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Jadwal untuk pembelajaran daring sudah ada jadwal dari sekolah ya. Misalnya mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Nah, pada waktu tersebut, pada time atau jam-jam tersebut ya, harus kita ikuti dengan baik pembelajaran secara daring. Nah, kemudian kalau ada tugas pada hari tersebut, ya, kerjakanlah tugas-tugas itu. Jangan menunda-nunda waktu, jangan menunda-nunda tugas. Kalau hari ini misalnya, pada hari ini kita pembelajaran daring ada 3 mapel, bahasa Indonesia, matematika, kemudian mungkin yang satunya bahasa Jawa. Nah, kemudian dari ketiga mapel itu kebetulan ada tugasnya semua. Ya diusahakan kita kerjakan, syukur-syukur bisa selesai pada hari itu. Nah, kalau anak-anak menunda-nunda tugas, besok pagi harinya, besok hari berikutnya, kita sudah mendapatkan pembelajaran daring lagi, sudah ada tugas lagi. Kalau tidak selesai dikerjakan hari ini, maka tugasnya akan menumpuk, ya kan? Nah, nanti di akhir anak-anak akan menjadi keberatan karena terlalu banyak beban tugas yang harus dikerjakan. Jadi, saran dari kami, ya, kerjakan tugas pada waktunya. Hari Senin ya diusahakan selesai hari itu. Kemudian besok hari Selasa ya selesai hari Selasa dan seterusnya. Kemudian selain melaksanakan jadwal dari sekolah, anak-anak juga melaksanakan jadwal di rumah. Anak-anak bisa membuat jadwal sendiri di rumah. Jadwal membantu orang tua, jam berapa sampai jam berapa mungkin. Kemudian jadwal olahraga ya. Apalagi di masa sekarang ini kita perlu sekali untuk berolahraga rutin ya agar sehat. Kemudian jadwal bermain. Silakan dibuat jadwalnya sendiri ya. Jadwal di rumah ya. Jadi ada keseimbangan nanti antara pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran kita di rumah. Ada keseimbangan. Kemudian teknik selanjutnya, bagian selanjutnya adalah anak-anak bisa merangkum materi yang diberikan. Bapak Ibu guru biasanya akan memberikan materi, ada yang melalui Google Classroom, ada yang dengan WAG, atau mungkin melalui Zoom Meeting, dan lain-lain. Anak-anak setelah membaca ataupun mendengarkan materi, maka anak-anak bisa merangkum atau mencatat poin-poin penting yang ada pada materi tersebut. Kalian lihat gambarannya. Nah ini, kalau materinya, materi aslinya itu misalnya banyak sekali ya, ada sekian halaman, misalnya ada 5 halaman, kemudian silakan anak-anak ringkas. Jadi catatan-catatan penting, poin-poin penting. Nah, poin-poin penting itu nanti akan mudah sekali untuk dipelajari ya. Dan kita akan lebih mengingatnya, akan lebih mudah mengingatnya dengan membaca poin-poin penting tersebut. Apabila anak-anak sudah paham, maka anak-anak bisa mungkin berbagi pengetahuan dengan teman yang lain. Bisa lewat diskusi mungkin ya, diskusi lewat WA, ataupun dengan media sosial lainnya. Anak-anak dengan berbagi pengetahuan dengan teman lain, maka pengetahuan dari kalian, pengetahuan dari anak-anak akan semakin bertambah banyak. Kemudian teknik yang terakhir, seringlah berlatih dengan soal-soal. Seringlah berlatih dengan soal-soal. Ada pepatah mengatakan ibarat pisau, semakin sering diasah, dia akan semakin tajam. Begitu juga dengan belajar ya. Setelah mempelajari materi, kalau kita rajin berlatih soal, mengerjakan soal, maka ingatan kita akan semakin terasah ya. Jadi kita akan lebih mudah memahami, kita akan lebih paham, ya, sehingga materi yang diberikan
tentunya akan semakin mudah kita ingat. Mudah kita ingat, mudah masuk ke dalam memori kita. Untuk semua mapel ya, untuk semua mata pelajaran ya, perbanyaklah latihan. Perbanyaklah untuk berlatih mengerjakan soal-soal. Nah, itulah anak-anak ada 6 kiat-kiat yang perlu dicoba untuk dilaksanakan dalam rangka untuk belajar efektif di pembelajaran daring atau PDR ini. Nah, kapan anak mulai melaksanakannya ya? Silakan dicoba mulai sekarang. Silakan lakukan kiat-kiat itu mulai sekarang. Insya Allah nanti kalian akan sukses dan semoga sukses. Doa dari kami, dari Bapak Ibu Guru, semoga kalian sukses belajarnya, mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan, sesuai dengan apa yang kalian targetkan. Anak-anak, demikianlah sedikit ulasan mengenai kiat-kiat belajar sukses di masa PDR. Semoga anak-anak bisa mencoba melaksanakannya dan semoga kalian bisa sukses. Apabila dari penjelasan Ibu ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.